Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana pengisian Sister pada tahun 2024 ini. Baik, berdasarkan surat edaran yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 ya pada tanggal 20 Juli 2024 ini sudah dibuka laman BKD Sister semester genap 2023-2024 yaitu sampai dengan tanggal 30 September ya 2024. Nah, periode ini dosen diwajibkan untuk pengisian berdasarkan PO BKD 2021 ya pada aplikasi Sister Kemendikbud.go.id. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ya, ketik di sini Sister Kemendikbud.go.id, dia akan masuk seperti ini. Nah, pada Juli 2024 ini untuk masuk ke akun itu sudah menggunakan SSO ya, single sign on. Kemudian kita klik saja masuk. Nah, ini dia akan diarahkan ke login seperti ini. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau saya menggunakan email dosen, nah seperti ini. Passwordnya jangan sampai lupa, kemudian login. Nah, ini kita tunggu ya, ini biasanya tergantung kecepatan internet. Ya, dia akan masuk ke dashboard halaman sisternya seperti ini. Kemudian untuk pengisian BKD Sister ya, dia ada di layanan BKD, kemudian pilih rekap kegiatan. Nah, ini pastikan Bapak Ibu sudah melengkapi profil ya. Nah, biasanya kalau ada yang update di sini. Mungkin ada yang belum ngisi ijazahnya diisi, kemudian juga jabatan fungsional dan juga golongan invasing diisi di situ. Baik, kalau pada kesempatan ini saya akan bahas bagaimana cara mengisi ya BKD pada semester genap 2023-2024. Nah, ini sudah bisa kita isi ya. Nah, kita klik saja di sini lengkapi laporan kegiatan. Nah, hampir sama dengan pengisian yang sebelumnya, tidak ada update di sini untuk pengisiannya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu untuk info untuk dosen. Nah, penarikan kinerja ini dari tanggal 1 Maret sampai dengan 7 September. Nah, ini jadi dokumen-dokumen yang ada pada periode ini. Nah, ini yang bisa diakui. Nah, ini yang bisa disahkan. Nah, maka itu pastikan untuk pengisiannya bisa di situ. Baik, yang berikutnya periode pengisian. Nah, ini periode pengisian itu dari tanggal 22 Juli sampai 30 September. Nah, pastikan Bapak Ibu jangan lewat dari 30 September ini. Nah, biasanya kalau lewat Bapak Ibu sudah tidak bisa mengisinya lagi. Nah, pengisian BKD Sister ini wajib ya bagi setiap dosen, semua dosen wajib ngisi ini ya, karena nanti untuk yang belum serdos itu berarti buat persiapan serdosnya. Nah, kalau ada satu semester ya ini tidak diisi, itu akan mengulang lagi Bapak Ibu. Ya, karena kan untuk syarat serdos itu 4 semester. Nah, kalau satu itu bolong ya berarti misal kita udah 3, yang keempatnya itu bolong. Nah, ini ngulang lagi nih dari satu lagi gitu. Jadi nggak boleh bolong karena dia harus berturut-turut seperti itu. Nah, begitu juga bagi yang Bapak Ibu sudah serdos, itu juga kalau tidak mengisinya atau terlewat, maka untuk pencairannya itu akan ditangguhkan biasanya sampai dilengkapi. Nah, periode penilaian juga sama dari tanggal 22 Juli sampai 30 September. Baik, langsung saja kita isi di pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan ini biasanya kita mengisi untuk bidang pengajaran. Nah, di sini ada di pelaksanaan pendidikan ada melaksanakan perkuliahan. Nah, ini biasanya sudah masuk seperti ini ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum masuk untuk melaksanakan perkuliahannya bisa disinkron di sini. Ya, ini tarik kinerja dari portofolio, diklik saja.
dia akan masuk di situ. Apabila belum masuk juga untuk mata kuliahnya, nah coba hubungi operator di perguruan tinggi ya, nanti seperti apa responnya. Biasanya untuk jadwal kuliah seperti ini, nah ini biasanya pelaporan feeder di perguruan tinggi. Nah, apa yang dilengkapi di melaksanakan perkuliahan ini? Nah, yang kita lengkapi adalah bukti ajarnya. Ya, jadi bukti ajar itu apa? SK mengajar, kemudian juga surat tugas mengajar, ya absensi, kemudian nilai gitu ya. Nah, ini diupload di sini. Caranya klik saja yang ini, belum ada bukti ajar, kita klik. Nah, ini akan diarahkan untuk mengupload dokumennya. Nah, ini pastikan Bapak Ibu isi dokumen yang ada di sini. Ya, nama dokumennya surat tugas mengajar misal. Sini boleh diisi, boleh enggak, pastikan yang ada tanda bintangnya ini diisi. Ya, kemudian ini jenis dokumennya surat tugas. Nah, kita cari. Nah, ini dia surat tugas, kemudian tautan dokumen. Jadi Bapak Ibu, ini hanya tautan dokumennya saja ya. Jadi sudah dilengkapi dulu, diupload di Google Drive untuk yang tadi tuh, surat tugas mengajar, SK mengajar, ya. Kemudian juga absensi sampai nilai mahasiswa. Nah, kalau sudah linknya ya, linknya dimasukkan ke sini. Pastikan di Google Drive-nya linknya itu publik ya, jangan di privat, sehingga nanti asesornya bisa melihat dokumen yang ada di situ. Baik, kalau sudah disimpan, ini saya tidak contohkan untuk upload dokumennya ya, pastikan Bapak Ibu sudah mengupload di Google Drive, kemudian linknya ditautkan di sini, kemudian simpan. Pada kesempatan ini saya tidak akan menyimpan. Ya, nanti apabila Bapak Ibu sudah mengupload dokumen ya, kemudian disimpan, maka di sini gambarnya sudah warnanya sudah tidak merah lagi ya, dia akan berubah warnanya menjadi biru biasanya. Begitu juga untuk yang mata kuliah selanjutnya. Nah, di sini pastikan juga diupload juga sama seperti tadi caranya ya. Baik, untuk jumlah pertemuan ya, yang 3 SKS ini pastikan bukan 18 pertemuan ya di sini. Ya, kita rubah menjadi, cara merubahnya di sini 16 pertemuan. Ya, kenapa? Karena nanti ketika dinilai sama asesor itu pasti diminta untuk menjadi 16 pertemuan gitu. Nah, asesornya juga tidak akan bisa menilai dan menyimpan apabila ini belum dirubah menjadi 16 pertemuan yang 3 SKS. Nah, kalau yang 2 SKS dia 14 pertemuan gitu. Oke, dia sudah berhasil tuh 16 pertemuan. Ini pastikan sudah diupload ya. Nah, yang berikutnya adalah ada membimbing seminar. Biasanya kalau membimbing seminar itu ada surat tugas seminarnya dan seterusnya. Diupload juga di sini. Gitu ya. Membimbing KKN, kemudian membimbing dan ikut menghasilkan disertasi, tesis atau skripsi, ini membimbing skripsi bisa dimasukkan ke sini. Baik, selanjutnya mengembangkan bahan kuliah, menyampaikan orasi ilmiah, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi ada di sini. Ini bidang A semua, membimbing dosen yang lebih rendah, melaksanakan kegiatan data sharing, kemudian apa ini? Kita lihat, kita besarkan. Pencangkokan di luar institusi dan seterusnya. Ini tinggal disesuaikan dengan dokumennya. Biasanya sih di bidang A itu yang saya sering input di tadi surat tugas mengajar yang bagian melaksanakan perkuliahan, kemudian juga membimbing skripsi, dua itu. Baik, selanjutnya di pelaksanaan penelitian. Di pelaksanaan penelitian ini kita mengupload jurnal ya penelitian yang kita sudah terbitkan. Nah, biasanya dia sudah ngelink nih. Nah, kalau belum ada yang muncul ya, kita tarik kinerja dari portofolio. Nah, ini kalau ditarik kinerja dari portofolio ini semuanya nih ya, yang terkait dengan sister
ya untuk semua bidang. Nah, ini tidak ada kinerja yang ditambahkan. Nah, apabila belum ada seperti ini, Bapak Ibu bisa menambahkan tuh, ada misal Bapak Ibu punya jurnal ya sesuai dengan bidang Bapak Ibu yang sudah dipublishkan. Nah, klik aja di sini. Publikasi karya. Nah, kita upload nanti. Nah, kita upload di sini. Ya. Kalau belum ada yang ditampilkan di sini, ya Bapak Ibu tinggal klik saja tambah. Ya. Ini ketika ditambah, ya kita diminta untuk isi-isi. Nah, isiannya apa saja nih kita lihat ya. Nah, biasanya nama jurnal nama judul artikelnya. Nah, terus juga ini dia. Pilih kegiatan penelitiannya itu apa ya. Kemudian di sini untuk upload dokumennya. Gitu ya. Ini pilih jenis dokumennya apa, misal jurnal gitu. Publikasi. Oke, penulisnya dan seterusnya. Ini saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya ya. Saya tidak akan bahas ini lagi. Baik, apabila sudah ditambahkan kemudian disimpan, maka itu kita bisa tarik di bagian yang tadi ya, di layanan BKD, kemudian rekap kegiatan. Nih, kemudian kita pilih semesternya. Nah, masuk ke semesternya. Yang ini tadi ya, untuk yang genap 2023-2024. Nah, tadi sudah bagian penelitian gitu. Nah, biasanya jurnal ya yang ada di pelaksanaan penelitian. Nah, berikutnya kita lanjut ke pelaksanaan pengabdian. Nah, di pelaksanaan pengabdian ini ya kita mengupload PKM. Ya, PKM yang pernah kita lakukan, berarti surat tugas dan sertifikatnya. Ya, atau kalau Bapak Ibu punya laporan PKM, bisa di-input di bagian sini. Ya, biasanya melaksanakan pengabdian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Nah, ini tinggal disesuaikan jenis PKM apa yang kita lakukan. Nah, biasanya memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah. Nah, ini biasanya ini nih. Atau tinggal disesuaikan dokumen Bapak Ibu melaksanakan PKM-nya itu seperti apa, berupa apa. Ya, memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah. Ya, dan seterusnya. Kalau saya biasanya yang atas tadi tuh. Nah, ini juga bisa nih bagi Bapak Ibu yang berperan aktif pengelolaan jurnal, bisa juga diisi di sini ya, pengelola jurnal. Nah, kalau saya biasanya kalau yang pengabdian saya pilihnya ini nih, memberikan penyuluhan atau ceramah. Tinggal diklik saja di sini ya, sama seperti tadi ya, kita isi ya judul PKM-nya apa ya, kita buka. Nah, ini kita tambahkan ya. Nah, ini sama seperti yang penelitian tadi ya, kita bisa input manual ya untuk yang PKM ini, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini pelaksanaan pengabdiannya, terjadwal dan seterusnya. Ya, ini tinggal disesuaikan dengan yang kita lakukan. Misal bisa juga di sini dipilih insidental ya, tingkat lokal. Nah, kemudian capaian luarannya apa? Publikasi misal. Ya, ini tidak perlu Litbangmas. Ini tinggal disesuaikan ya. Kalau Bapak Ibu melakukan ini ya silakan dipilih. Ya, menjadi apa nih? Pembicara pada pertemuan ilmiah, pembicara narasumber pada pelatihan penyuluhan ceramah. Tinggal disesuaikan yang dilakukan Bapak Ibu pada saat PKM itu apa. Baik, kalau sudah upload juga dokumennya, nah kemudian simpan. Itu ya, pastikan yang ada tanda bintangnya itu diisi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi melaksanakan pengabdian, berikutnya adalah pelaksanaan
penunjang. Nah, di penunjang ini biasanya yang diinput adalah sertifikat-sertifikat seminar, ya, bisa dimasukkan di situ. Selain sertifikat seminar, juga disertakan surat tugas, ya, surat tugas mengikuti seminar tersebut. Gitu. Atau kalau kita lihat di di POBKD-nya, Bapak Ibu bisa intip nih apa saja dokumen-dokumen yang disertakan ya. Nah, ini ada nih di downloadan tadi, sebenarnya Bapak Ibu bisa download ya di bagian awal tadi yang ada ada semester-semester itu. Nah, ini ada buktinya di sini, kita bisa lihat. Kalau tadi kita lagi bahas tentang penunjang, berarti untuk yang penunjang apa sih buktinya yang perlu dilampirkan. Nah, kita lihat di penunjang. Penunjang biasanya di paling bawah. Nah, kita lihat ini PKM, unsur penunjang. Nah, ini dia. Nah, tadi kita pilih yang mengikuti pertemuan ilmiah, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Nah, ini dimintanya kalau yang panitia berarti SK panitianya atau sertifikat. Nah, ini berarti boleh ya yang sertifikat saja. Gitu. Tapi kalau mau lebih lengkap, Bapak Ibu bisa menyertakan surat tugas dari prodi untuk mengikuti pertemuan ilmiah tersebut. Ya, atau kalau di sini standarnya dari Dikti, ya, ini buktinya sertifikat saja. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini ada menjadi anggota organisasi profesi, bisa dimasukkan ke sini. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti organisasi profesi, ya, silakan bisa dimasukkan di sini kartu anggotanya. Kemudian kewajiban khusus. Ya, di kewajiban khusus ini biasanya sinkron ya dengan yang sebelumnya kita kerjakan. Nah, ini sudah terinput seperti ini biasanya ya, karena ini sinkron dengan yang sebelum-sebelumnya ini yang terkait dengan publikasi dan buku biasanya di sini ya, tuh menulis publikasi ilmiah dan menulis buku ajar gitu ya. Baik, yang selanjutnya di kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini pastikan Bapak Ibu selalu melihat simpulan. Karena di simpulan ini yang menentukan Bapak Ibu itu memenuhi atau tidak memenuhi, seperti ini nih. Nah, ini kenapa tidak memenuhi? Dia akan warna merah ya. Tuh, warna merah. Tapi kalau dia memenuhi biasanya warnanya biru seperti ini. Nah, kenapa tidak memenuhi? Kita lihat di sini untuk total kinerjanya tuh baru 6. Harusnya berapa? Ini dia, minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Nah, ini saya baru yang terisi hanya di bagian pendidikan. Maka itu nanti bagi Bapak Ibu diisi untuk yang penelitian juga, dan juga pengabdian pada masyarakat juga diisi, untuk penunjang juga diisi. Nah, kalau saya masih 00 nih. Nah, total ini semua itu antara 12 SKS sampai 16 SKS gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih juga dia tidak memenuhi, kalau kurang juga dia tidak memenuhi. Biasanya saya akan bolak-balik tuh melihat apabila ini sudah diinput, kemudian ke kesimpulan, lihat memenuhi atau tidak. Pastikan memenuhi ya. Kalau dia tidak memenuhi berarti ya Bapak Ibu tidak memenuhi untuk BKD semester ini. Bisa jadi kurang SKS-nya, bisa jadi lebih gitu ya. Baik, kalau sudah semua pastikan lagi dicek sekali lagi terakhir untuk dokumen-dokumennya sudah diupload semua atau belum. Pastikan juga dokumennya, kalau apabila ada linknya tadi, linknya bisa dibuka ya. Gitu, lebih enak sih Bapak Ibu buka lagi di browser yang lain untuk membuka linknya ya. Kalau dia tidak bisa terbuka ya Bapak Ibu coba buka aksesnya, kemudian juga diupload ulang lagi untuk dokumen pendukungnya. Nah, kalau sudah simpan permanen. Nah, kalau sudah simpan permanen, Bapak Ibu silakan hubungi asesornya masing-masing, minta tolong untuk dinilai dan sampaikan dengan baik-baik ya. Assalamualaikum, perkenalkan, mohon bantuan untuk menilai BKD sister saya gitu. Nah, ini kalau belum disimpan permanen masih disimpan di Bapak Ibu ya gitu. Baik, sampai di sini untuk penjelasan pengisian sisternya untuk
BKD genap 2023-2024. Apabila ada pertanyaan silakan saja di kolom komentar atau juga boleh ngobrol langsung juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.